Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nanda Putri dengan NIM 21079113 dari Administrasi Pendidikan kelas 5A. Di sini saya akan melaporkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru di SMA Negeri 2 Subang. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Yang pertama itu ada pendidikan, dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi untuk membentuk kepribadian manusia yang berwawasan luas. Selain itu juga motivasi sebagai salah satu konsep yang banyak dipelajari dalam ranah psikologi, memegang peranan penting dalam menjelaskan perilaku individu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu peneliti mencoba untuk mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ditujukan agar permasalahan dalam pembahasan tidak melebar dan berfokus pada topik penelitian yang dibahas saja. Maka dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya bagaimana motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang dan seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMA Negeri 2 Subang. Yang kedua untuk mengetahui produktivitas kerja guru di SMA Negeri 2 Subang, dan yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap produktivitas kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam ilmu kepemimpinan transformasional kepala sekolah, dan ada juga manfaat praktis yang dibagi menjadi dua, yaitu bagi sekolah dan bagi peneliti. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi kepada kepala sekolah dalam penanaman nilai kepemimpinan dan motivasi kerja guru dalam mengajar. Dan selanjutnya bagi peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber ilmu yang memperluas wawasan terkait ilmu administrasi pendidikan, khususnya mengenai kepemimpinan transformasional, serta dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya. Yang selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama ada konsep dasar kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan transformasional, yaitu kepala sekolah tersusun dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala diartikan sebagai ketua atau pemimpin, dan sekolah merupakan lembaga tempat bernaungnya peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal menurut PINSA tahun 2014. Selanjutnya yaitu ada model kepemimpinan transformasional. Menurut BAS tahun 1985 menentukan ada 5 dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu vision, yang kedua inspirational communication, yang ketiga supportive leadership, yang keempat intellectual stimulation, dan yang kelima penghargaan personal. Selanjutnya itu komponen kepemimpinan. 5 dimensi yang harus dikembangkan oleh kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional menurut Permadani D. dan Daeng tahun 2007. Yaitu yang pertama, self-identification as an agent of change. Yang kedua, create a vision. Yang ketiga, shared a vision. Yang keempat, create a strange path. Dan yang kelima, relation of change and mobilization of commitment. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang sinergis sebagai diadaptasi oleh Eric dalam Wijaya tahun 2005. Yang pertama itu ada simplikasi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada fasilitasi, keempat inovasi, kelima mobilitas, keenam siap siaga, dan yang terakhir tekad. Selanjutnya ada konsep motivasi kerja. Definisi motivasi kerja. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya bergerak. Kemudian diadopsi ke bahasa Inggris, to move, kemudian menjadi motivation,
dan diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi motivasi menurut Winardi tahun 2000. Selanjutnya itu ada tujuan motivasi. Menurut Suwanto tahun 2005 mengatakan bahwa tujuan motivasi adalah yang pertama meningkatkan produktivitas kerja karyawan, selanjutnya mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, ketiga meningkatkan kedisiplinan karyawan, keempat meningkatkan pengadaan karyawan, kelima meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, keenam meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, ketujuh mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan yang terakhir meningkatkan penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya yaitu ada fungsi motivasi. Nah, untuk fungsi motivasi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu mendorong para anggota organisasi untuk bekerja dan bertindak. Yang kedua, meningkatkan level efisiensi para pegawai dan organisasi. Dan yang ketiga, stabilitas tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Yunus tahun 2010, faktor yang mempengaruhi motivasi itu antara lain yang pertama ada rasa aman, kedua kesempatan untuk maju, ketiga tipe pekerjaan, keempat rekan kerja, kelima upah, keenam penyelia, ketujuh jam kerja, kedelapan kondisi kerja, dan yang terakhir kesembilan fasilitas. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Kebutuhan-kebutuhan ini tersusun menjadi 2 hierarki yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fisiologikal, yang kedua kebutuhan akan keamanan, ketiga kebutuhan-kebutuhan sosial, keempat kebutuhan akan penghargaan, dan kelima kebutuhan akan merealisasikan diri pada puncak hierarki. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi berprestasi menurut MC Swiland. Menurut teori ini ada 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan akan berfiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya itu ada indikator motivasi. Indikator yang diperoleh berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2007 bahwa motivasi kerja adalah suatu upaya yang harus dilakukan dalam organisasi dengan cara memberikan motif-motif yang terus-menerus kepada para pegawai agar dapat bekerja secara optimal guna mencapai tujuan organisasi yang dicirikan dengan disiplin, semangat kerja, ambisi, kompetensi, dan kerja keras. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip motivasi. Prinsip-prinsip dalam motivasi terdapat beberapa prinsip, antara lain prinsip partisipasi, prinsip komunikasi, prinsip mengakui andil, dan prinsip pendelegasian wewenang. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 10 penelitian terdahulu, bisa dilihat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada input. Inputnya itu ada teori kepemimpinan dan teori motivasi, lalu kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja guru. Lalu belum meratanya motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Di sini ada prosesnya. Untuk prosesnya sendiri itu ada variabel X pengaruh kepemimpinan transformasional, dan untuk variabel Y-nya motivasi kinerja guru. Untuk outputnya sendiri yaitu adanya pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru, dan untuk outcome-nya yaitu untuk meningkatkan motivasi kerja guru. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Untuk metode penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian. Nah, untuk penelitian ini dilakukan dengan penggunaan pendekatan kuantitatif. Untuk partisipannya dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri Subang, dan untuk lokasi penelitiannya yaitu dilaksanakan pada satuan pendidikan formal yaitu SMA Negeri 2 Subang. Untuk teknik pengolahan data, yang pertama itu ada pencatatan data, yang kedua ada penyetingan editing, yang ketiga ada pengkodean atau coding, dan yang terakhir ada tabulasi. Ini untuk kisi-kisi penelitiannya. Untuk kisi-kisi penelitian variabel X yaitu kepemimpinan transformasional, saya mengambil teori Bass dan Avolio tahun 2010. Dan untuk variabel Y-nya yaitu motivasi kerja, saya mengambil teori menurut MC Silen dalam Melayu SKS 1 tahun 2013. Ini ada instrumen penelitian dari variabel X. Saya mengambil 20 pertanyaan dalam variabel X yaitu kepemimpinan transformasional. Dan ini ada instrumen penelitian variabel Y. Saya mengambil 10 pertanyaan.
Sekian pemaparan dari karya tulis ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama, mengapa penelitian Anda perlu dilakukan dan apa urgensinya? Karena dengan kepemimpinan transformasional ini dapat mendorong inovasi, motivasi, dan pengembangan potensi di sekolah, terutama dalam motivasi kerja guru yang dimana akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Lalu untuk urgensinya sendiri itu dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan praktik kepemimpinan dan meningkatkan kesejahteraan siswa dan efektivitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Subang. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam ilmu kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 2 Subang. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, teori atau konsep siapa yang akan diuji dalam penelitian Anda? Teori yang akan saya gunakan dalam variabel X, yaitu kepemimpinan transformasional, adalah teori Bass dan Apollio tahun 2010. Mereka mengemukakan bahwa adanya 4 ciri karakteristik kepemimpinan transformasional, yaitu karisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individu. Lalu teori yang akan saya gunakan dalam variabel Y, yaitu motivasi kerja, adalah teori MC Swilen tahun 2013. Beliau mengemukakan bahwa motivasi kerja merupakan kegiatan atau cara untuk mendorong gejolak dalam diri manusia agar mau berperilaku dan bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengolah hasil penelitian. Untuk mengolah hasil penelitian, saya menggunakan 4 cara. Yang pertama itu ada pencatatan data, penyuntingan atau editing, pengkodean atau coding, dan tabulasi. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.